Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lele Super Madura, kebetulan sore ini saya berada di pinggiran sawah, tepatnya di kolam mitra. Ini orangnya. Kita kali ini akan bincang-bincang dengan mitra Lele Super Madura yang ada di Desa Pangolangan, Kecamatan Burnih, Kabupaten Bangkalan. Ini adalah Bapak Ridwan. Kebetulan Bapak Ridwan ini adalah salah satu pamong ya di desa ini. Salah satu pamong di Desa Pangolangan yang rencananya Bapak Ridwan ini pengen mengembangkan budidaya lele, bukan hanya milik sendiri, tapi pengen dikembangkan ke gimana Pak? Setidaknya saya bisa dapat pekerjaan orang lain, karena saya budidaya lele, orang lain juga bisa menghasilkan penghasilan seperti itu. Jadi harapannya bukan hanya pelihara sendiri ya, tapi di desa pemuda yang ingin pelihara lele kita dukung gitu ya Pak ya. Kita dukung. Iya, Cuman ya. yang tidak budidaya lele, setidaknya karena kita budidaya lele, ya mereka yang tidak budidaya setidaknya bisa dapat penghasilan gitu juga. ya? Jadi pengen ya. Iya. Iya Pak. Ini kan yang sampean inginkan, yang tidak budidaya lele cuman pengen dapat hasil ya, sedangkan mereka tidak budidaya lele. Terus gimana caranya Pak? Nah, di sini kan kebetulan dekat dengan persawahan, jadi untuk memanfaatkan pakan lele mandiri dengan bahan bekitot, keong mas. Jadi sebelumnya saya mau tanya, untuk pakan mandiri itu pakai keong mas bisa apa tidak Mas Abu? Oh iya. Sebenarnya gini Pak, sebelum kita memberi pakan ternak kita harus tahu terlebih dahulu. Di sini kan kita pelihara lele, jadi kita harus tahu lele itu termasuk jenis pemakan daging apa daun-daunan. Tapi saya dengar-dengar katanya lele itu bisa memakan semuanya, bahkan rumah pun bisa dimakan oleh lele. Sangat bisa itu Pak. Dan banyak teman-teman itu yang mengeluh, katanya lele juga bisa makan sertifikat rumah, BPKB dan yang lain-lain. Iya Pak. Jadi sebenarnya lele itu termasuk hewan pemakan daging. Jadi di sini untuk keong mas bisa dikasihkan sama lele, asalkan ada takarannya itu Pak. Siap. Kalau lele memang memerlukan protein tinggi, cuman kalau terlalu tinggi kurang bagus juga Pak. Kurang bagus terhadap air dan lain-lain. Jadi untuk takarannya harus sesuai dengan kebutuhan lele gitu. Siap. Setidaknya bisa kita memanfaatkan sesuatu yang seakan-akan tidak bermanfaat. Bekicot atau keong emas itu kan hama bagi petani. Di sini kan area persawahan. Petani itu kan merasa rugi dengan adanya keong emas karena hama bagi tanaman mereka. Iya. Jadi setidaknya hama ini kita manfaatkan untuk jadi penghasilan uang, untuk diambil dan dijual untuk bahan baku, salah satu bahan baku pakan lele. Iya. Nah, untuk dengan salah satu bahan baku keong emas itu apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi campuran keong emas itu, dan takarannya seperti apa Mas Abu? Kalau untuk keong emas ini yang penting higienis ya. Kalau bisa keongnya itu dimasak terlebih dahulu itu Pak ya. Baru diambil dagingnya. Kalau untuk campurannya lebih baik supaya tidak terlalu tinggi protein ya. Jadi 50% kita menggunakan protein hewani, 50%-nya lagi kita menggunakan protein nabati.
bebas. Misalkan 50% kita menggunakan keong sawah atau bekicot, jadi 50%-nya kita ambil dari bahan-bahan lain yang nabati gitu, seperti dedak, jagung, polar, ya apa sajalah yang gampang di sini boleh kita gunakan untuk bahan campuran gitu. Siap-siaplah. Untuk melihat kebutuhan lele itu apa hanya di protein saja kan begitu Pak? Nah, makanya itu Pak, kalau cuman melihat protein, mungkin cuman dikasih bekicotnya aja itu udah bagus karena proteinnya memang tinggi. Cuman yang diperlukan lele di sini kan bukan hanya protein, memerlukan serat kasar. Nah, serat kasar di sini kan ada di dedak gitu Pak, memerlukan lemak dan lain-lain gitu Pak. Oh, jadi takarannya protein hewani 50%, 50%-nya protein nabati. Paling begitu? tidak kayak gitu Pak singkatnya. Jadi setelah digabungkan itu hasilnya gak mungkin 50% protein itu Pak. Pasti akan turun itu nanti. Soalnya ada campuran dedaknya, ada campuran jagungnya buat energi. Cuman jagung di sini harus halus semua ya Pak ya. Dedak, jagung, termasuk bekicot itu kalau bisa ditepung terlebih dahulu. Kalau olahannya sih tergantung sampean mau diolah, dimasak atau digiling itu terserah, bebas. Siap. Jadi intinya gini ya teman-teman, untuk pengolahan pakan mandiri ini lebih baik kita menggunakan protein hewani 50%, protein nabati 50%, paling tidak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita ambil bekicot, misalkan kita ambil bekicot, kalau mau buat 10 kilo ya, ambil bekicot 5 kilo daging bukan sama cangkangnya. Terus campurannya yang 5 kilo lagi kita ambil bahan-bahan lain yang tersedia di daerah kita. Misalkan jagung halus ya, jagung yang sudah dihaluskan. Kalau agak sulit jagung bisa diganti polar. Kalau polar sulit ya mungkin bisa pakai dedak aja ya. Mungkin dedak bisa pakai 4 kilo. Kalau enggak 4,5 kilo. Terus supaya ada berekatnya dikasih kanji lah setengah kilo gitu. Yang penting ukurannya nyampe 10 kilo, 50%-nya daging, 50%-nya hewani, 50%-nya nabati, gitu ya teman-teman. Untuk proses pembuatannya banyak sih caranya, bisa digiling seperti video saya yang satu ini ya. Jadi dicampur dulu baru digiling seperti video yang tadi. Terus bisa juga kalau nggak ada gilingan seperti tadi direbus ya teman-teman. Jadi direbus semua bahan. Kalau nggak bisa dihancurkan cukup dibuat gumpalan aja kayak pentol gitu ya. Baru boleh dikasihkan ke lele. Untuk proses selanjutnya jika sudah terbentuk gumpalan, jika teman-teman ingin difermentasi pakannya boleh, cuman nggak boleh terlalu lama ya teman-teman, karena takut merusak kandungan pada pakan tadi. Jadi paling lama itu 2 hari harus dikasihkan semua ke lele. Jadi intinya pakan untuk lele itu tidak terlalu sulit ya teman-teman. Ya kalau pakan pabrikan lebih mudah lagi, cuman kan harganya sekarang semakin tinggi ya, semakin mahal. Jadi teman-teman bisa membuat pakan mandiri sendiri di rumah. Jika teman-teman ingin bertanya atau mungkin ada tambahan, mempunyai pendapat tentang pakan mandiri atau ilmunya yang ingin dibagikan, boleh silahkan komen di kolom komentar. Yang ingin gabung di grup Mitra Lele Super Madura, grup tempat belajar, bisa hubungi nomor WA di bawah ini. Khusus pemula ya teman-teman.
Mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini mengenai pakan mandiri. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya buatkan proses pembuatan pakan mandiri yang ada di rumah. Kebetulan di rumah saya produksi pakan mandiri dengan mesin vertikal, bantuan dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Oke, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.